Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Muzakka SPD. Beliau putra, salah satu putra dari guru saya almarhum Kiai Farouk Muhammad. Beliau hadir ini sebagai surprise tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Alhamdulillah beliau berkenan hadir untuk mengawali mawidah hasanah dalam sesi yang pertama. Kami mohon agar beliau berkenan untuk memberikan tausiah-tausiahnya untuk kita semuanya. Insya Allah kita siap untuk mendengarkan ini. Untuk memahami dan insya Allah untuk mengamalkannya. Amin. Kepada beliau yang mulia kami aturkan jami'an zikir selawat dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alimil mubin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana al-Mustafa Muhammad sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa tabi'in wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun jamaah majlis ta'lim, majlis zikir, masjid al-Islam rahimahumullah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhal muhtaramin, ayyuhal mukarramin, a'izzana akhina al-kiram, al-Ustaz Musa, tidak pakai alih sholat wassalam. Biasanya ada Nabi Musa, di sebelahnya ada Nabi Khidir. Nah, di sebelahnya juga akhina al-kiram, al-Ustaz Husna Mubarak. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat, wal-afiyah fi ta'at wa ibadah, dan seluruh jamaah majlis ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua aman, sehat, berkecukupan di dalam taat dan ibadah. Allahumma amin. Saya menuksanika kuntelomeka. Seperti hanya kita sering baca dalam pujian. Alam tara syihaban kifayata kullaha nas'aluka ya Rabbana fahasilna kullaha al-amna rasa aman. Denyain bersihkan jebetkan rasa takut laku elang, laku loan yang kita cari aman. Supaya secanggih apapun polisi canggih sinyalnya copet, ala mobil semakin canggih, namanya penjahat juga semakin canggih. Kalau kita mengandalkan manusia, maka rasa aman itu relatif.
Kalau kita mengandalkan kekayaan, maka kita tidak akan, kalau misalnya yang dianggap bahagia itu karena kekayaan, cikgu sampai tak kira bahagia Pak. Karena tak soki. Bineka. Jadi aman bahagia itu maka dia sumbernya dari Allah. Nomor satu. Nomor dua adalah ukurannya tidak bisa dihitung dengan materi. Tidak bisa dihitung dengan materi. Maka hitungannya yang kedua, sehat. Al-amna wa syihah. Dan kalau punya si capok copet 19 ya berita 2 tahun menimpa kita semua. Karena copet itu datang tanpa dijemput, pulang juga tidak diantar. Karena COVID ini kan tidak diundang lagi, ingat copet ya. Nah, minyak sedap, regal, coba, alhamdulillah. Balik copetan dari kantor gini. Biasanya daerah apa dari copet, berarti daerahnya copet. Dan artinya sehat ini Masya Allah. Akhir-akhir ini merupakan sebuah hal yang langka. Coba menyambut kita memiliki akses kesehatan yang namanya asuransi misalnya. Tapi mencakup masalah kesehatan. Saya punya saudara akhirnya asuransi Pak. Sudah punya kartu hitam, kartu tertinggi dalam salah satu asuransi ternama. Tapi ketika istrinya Icaput sakit, makanya nangis. Ya Allah, berimas. Betul-betul berimas. Akhirnya saya suruh mengeluarkan sedekah diniati untuk orang tuanya. Kalau kita mengeluarkan sedekah untuk orang tua kita, maka insya Allah urusan apa yang kita bersihkan selesai. Saya suruh nyari makomnya Habib Syekh bin Mahdi di Palu yang terkenal dengan sholawat syajaratin nuqud. Sholawat syajaratin nuqud nikah sholawat yang dibaca setelah sholat isya sebanyak 400 kali. Sholawatnya cukup sederhana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia baca 400 kali. Ini yang maksud dengan nama sholawat syajaratin nuqud. Syajaratin bungkah, nuqud mereka mata uang. Jadi menresek ikhlas, se istiqomah, maca sholawat sebanyak 400 kali. Sholawat apapun sebenarnya, tapi oleh beliau diberikan saran sholawat yang sederhana, yaitu Allah ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka dia seakan nanam pohon emas di dalam rumahnya. Tak orangnya pas diberi. Nah, diberi hal yang ketiga dari permohonan kita dalam ujian yang saya bacakan tadi. Aman, sehat. Yang ketiga, berkecukupan. Kita diberikan kecukupan. Teruan mece contoh teruan mene alat sholawatan contoh. Teruan se ahli sholawatan nika kapi mengapinya sebagian. Contoh pesena. Di teruan kapi boleh. Aku nggak betul, betul aja pula. Kita diberikan kecukupan, Pak. Saya Al-Fakir ini termasuk orang yang memang fakir. Dalam artian dibandingkan keluarga saya yang kandung. Ini saya cerita. Tak lebih pada, Pak. Baik secara keilmuan, baik secara lain-lain. Tapi saya punya jiwa yang besar.
Saya punya jiwa yang besar sehingga ketika kemudian saya tertimpa musibah, saudara saya itu sampai kok mau jadi sampean. Ada saudara ipar saya, insya Allah jenengan kenal, yaitu Yai Hamid Hasbullah. Ketika istri saya meninggal, kemudian anak saya meninggal yang baru seserianya, beliau langsung naik mundur dan mati-mati. Katanya beliau sendiri, lah sampai ini sama Allah diberikan hati yang besar, jiwa yang besar. Nah ini yang kemudian membuat aset bagi kita aman, sehat, cukup. Kalau kita sudah merasa tidak aman, kesehatan kita sudah tidak lagi membuat kita rajin di dalam taat dan ibadah. Kemudian kondisi perekonomian morat malik, walaupun engare soki tapi ki kurang loro. Padahal sehingga mana soki, sehingga mana ghani yang namanya istilah berulang. Pengarang Qatibul Haddad Imamuna Habib Abdullah Ta'ala binti Muhammad bin Haddad Sahibul Qatib dalam kitab Nasha'ihud Diniyah, beliau menyampaikan yang namanya istighna, rasa kaya itu adalah tidak mudah membutuhkan apa-apa. Jadi kan boleh sampean tak gampang butuh lagi nama-nama lakan di mereka takut di sepedanya. Kita sudah merasa cukup. Tidak mudah untuk kemudian kita membutuhkan apa-apa yang ada ini saja belum cukup kita syukuri, kok inginnya lain-lain. Ini yang adalah istighna. Maka kalau kemudian orang sudah hatinya dibuat istighna, tangan menggenggam harta berapapun tapi hatinya tidak masuk harta yang kita, makanya kasih disebut kita. Nah, ini kalau kemudian aman, sehat, cukup, enak, maka ini akan menjadi azab bagi kita. Tak usah azab gempa bumi, tak usah azab ini mudah kemudian kita dapatkan sebenarnya. Kalau sudah kita tidak merasa aman, kita tidak merasa cukup, kita merasa kesehatan kita tak jelas, maka ini adalah azab. Terus kenapa caranya kita kemudian dihindarkan dari azab? Caranya gampang, Pak. Gundua dalam Al-Quran dikatakan, sampean cari sendiri di Google sekarang gampang. Saya baca ujung ayatnya dengan cari. Oh ini surat ini. Mau disebut ke bidang terpeter sampean. Buka Google punya YouTube. Ngomong bal-balan. Saya juga sama, sudah gila bola juga. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang pertama adalah wa ma kana Allah, tidak mungkin Allah liyu'adzibahum, mengadab sebuah kaum, mengadab sebuah komunitas, mengadab anggota majelis ini. Wa antasi sedangkan engkau wahai Muhammad fihim, di dalam kaum tersebut. Ini yang pertama. Bagaimana baginya Rasul ada di dalam komunitas tersebut. Yang kedua adalah mengatakan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah mengadab kita, menghilangkan rasa aman kita, menghilangkan rasa cukup kita, menghilangkan sakit sehat kita. Wa hum yastaghfirun, selama kaum tersebut, majelis ini, jamaahnya memataskan diri untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ampunan
dan ridho dari Allah. Karena itu cukup dengan nggak usah angel-angel, yakin, tenang, berdamailah dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan itu terjemah bebas dari istiqomah. Kalau orang sudah istiqomah, dikatakan istiqomah, jangan berat-berat mikir istiqomah ini harus datang setiap waktu dan mesti semua bisa. Tapi kalau sudah dia berdamai dengan keadaan, maka frekuensi berapapun, kuantitas berapapun, yang muncul ada kualitas. Saya punya kakak, beliau itu sangat paham dengan kakak saya. Jenengan insya Allah juga beberapa paham dengan kakak saya. Beliau terkenal dengan kursi rodanya. Ya, Gus Fikri, punya ada di sini. Beliau yang memakmurkan masjid-masjid dengan majelis rosok, majelis khotib dan sholawat. Di mana-mana baca. Beliau walaupun resek Pak Ojen, Pak niki para sopu, semakin kan beliau para sopu. Ojen ini raja ini. Campur saya gini, saya raja. Kenapa saya raja? Minggu lah. Saya ingin beri sengkang ke masjid. Padahal masjid rumah saya itu hampir 2 masjid. Masjidnya kampung, masjidnya kotu. Hujan resek. Tadi contoh di sini. Tapi beliau walaupun resek marah sok, tidak ada satu yang beliau dorong sendiri. Dekat dari Delmas sekitar 200 meter ke Masjid Pondok. Baru di situ dia pertolongan, karena bagaimanapun tetap terbatas secara fisik untuk naik ke masjid, kursi rodanya harus didorong. Tapi sekian menit sampai 10 menit, 15 menit, beliau tunggu di bawah masjid dulu anak-anak sambil tetap terus mengajar. Dan itu hampir setiap hari Pak. Beliau itu 20 tahun lebih yang namanya ngulang kitab setelah subuh, baca subuh. Kalau Bismama itu saya baca Isya, Bismama itu Asar, pada subuh juga ngulang juga. Kalau Bismillah hampir setiap subuh imami dan ngajar. Pada kondisi fisiknya seperti itu Pak. Apakah kemudian capek? Ya capek. Bungkus pikir benar telur kenang. Mau pengajian, mencapai mulut telur kenangan Pak. Antar pisah kata. Tapi beliau tetap kalau capek apapun subuh jamaah. Dan itulah kemudian saya melihat keterangan di kitab bahwa istiqomah itu terjemahan bebasnya adalah orang yang sudah berdamai dengan keadaannya. Tak ngomongan boleh lah kata di rokok, bertemu di rokok, Pak, nek apa? Bertanya berokok, beri rokok beras pakai. Karena kita sudah berdamai dengan keadaan, karena kita sudah tenang menghadapi apa? Ini yang sebenarnya nafsu mutmainnah, dan ini tidak mungkin dicapai oleh kita secara bersama-sama kecuali 2 hal tadi. Yang satu, mendatangkan baginda Rasul dalam kehidupan kita. Sebelum baca sholawat itu iya, karena kita tidak bisa menggambarkan baginda Rasul itu bagaimana indahnya kalau tidak dibantu oleh para imam, para madah, orang yang mengarangkan ada ujian kepada baginda Rasul. Imam Husaini Sohibul Burda, Imam Barzanji, Imam Bibai, Sohibul Maulidil Habsyi, beliau melukiskan bagaimana baginda Rasul sehingga kemudian menumbuh kembangnya rasa cinta kita, mendepak akal kita Pak secara keilmuan. Makanya syarat untuk mencintai seperti baginda Rasul yang pertama mahabbah dulu, baru kemudian ma'rifah. Nah, jadi dengan bersyukur karena ada majelis ini, karena di majelis ini kita diajak satu perhatian
ijabah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah mengantaskan diri kita mendapatkan ampunan dari Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa